Shalom rekan-rekan pemuda GPIB, khususnya pemuda GPIB Petra Bogor. hadir kembali di program Roda, obrolan pemuda. Kami pemudi dan pemuda melayaninya. Nah, sekarang kita mau perkenalan lagi nih. Mungkin muka-muka lama aja yang ada di sini ya. Saya kembali ke tahta saya. Kembali lagi menghadirkan Martin ya di sini. Mungkin boleh menyapa pemirsa di rumah. Mungkin udah kangen ya? Enggak sih. Setelah tahta saya direbut oleh Kak Caca dan Kak Feby, akhirnya saya balik lagi. Karena satu dan lain hal ya. Karena Maret Amin. Enggak jelas. Mungkin dijelaskan sedikit Martin kesibukannya selama tidak ada di tahtanya itu lagi ngapain gitu. Nggak ada kesibukan sih. Oh. Jadi sedih gitu, tahta saya direbut. Oh, tapi sekarang bersyukur ya diambil kembali. Oh. Oke, siap. Gimana nih sekarang kita kedatangan apa? Narasumber. Iya, rame ya di sini sekarang ya. Ada trio cantik. Trio cantik. Mungkin bisa perkenalan dulu ibu-ibu lagi. Oh, ini ibu udah dari minggu lalu ya. Mungkin tidak perlu ya. Minggu lalu udah saya. Oh iya, Sekarang sudah. saya lagi. Mungkin yang lain masih ingat kali ya. Enggak. Perkenalan nama aja Boleh, ya. boleh. Iya, Pak Pendeta. Hai, nama aku Marsha. Bisa dipanggil Caca. Siap, Kak. Nama aku Elsa, biasa bisa dipanggil Elsa. Hai guys, nama aku siap. Janet. Panggilannya? Janet aja, kadang-kadang orang gereja taunya tapi Vena sih. Darah Vena. Oke. Salah ya. Kita ada bintang tamu, Oh bisa iya. dianggurin. Iya. Spesial banget ya hari. Super mega Spesial super mega bintang hari ini ya. Siapa sih yang nggak kenal? Iya, siapa yang terkenal dia gitu kan? Oh, luar biasa sekali. Siapa gak dia? Boleh dong Pak. Mungkin Pak boleh menyapa rekan-rekan di Halo, rumah. rekan-rekan GPIB Petra Bogor ya. Mungkin juga ada yang bukan dari Petra Bogor. Selamat jumpa di acara Roda ya. Oh, siapa? Obrolan pemuda katanya. Sip. Siap. Jadi deg-degan nih. Kan ada Pak Pendeta Ada ya. Pak Pendeta ya. Jadi bikin deg-degan. Takut langsung Aku juga dikembali. deg-degan. Iya. Takut salah ucap ya. Gimana nih tema hari ini, Tin? Dari Tahu nggak? Kak Feby dulu dong. Oh ya, jadi tema hari ini tuh tentang enough is a decision. Jadi gimana pemuda ini merasa bahwa sesuatu yang cukup itu sebenarnya penting kok buat kita gitu kan. Nah kita di sini rame-rame nih bukan tanpa alasan ya, bukan mau demo atau apa gitu ya. Kita mau, Virus corona. iya sih. Iya. Kita mau apa sedikit interaktif gitu ya. Jadi di sini ada games kecil gitu. Jadi kita melibatkan teman-teman pemuda di sini untuk nanti kan ada papan-papan yang sudah dipegang gitu ya. Jadi bisa kita nanti akan membacakan beberapa pernyataan gitu. Kalau misalnya teman-teman setuju atau nggak setuju boleh diangkat menurut gambar di papannya gitu ya. Saya kira ibu-ibu sudah pintar ya, sudah paham ya. Penerus-penerus Bunda Maria. siap gitu. Mulai aja ya dari pernyataan yang pertama, Pak Martin mungkin boleh. Di mana pertanyaannya? Pernyataan ini Bapak. Aduh. Iya. Ini tidak kuat ya. Dadakan ya. Iya. Oke. Boleh dibacakan. Yang pertama ya, setuju atau tidak setuju, gaya hidup merupakan faktor yang menjadikan pemuda saat ini lebih diterima oleh lingkungan. Waduh, Mau langsung setuju ya? jangan lama-lama Pak. Setuju semuanya. Ya kira-kira ada ini nggak Tanggapannya. teman-teman mau ngasih tanggapan? Gaya hidup seperti apa sih sebenarnya yang diterima di lingkungan itu? Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku sih memang Gaya gaya hidup ya, Iya. gaya hidup diterima sama lingkungan Iya. ya sih aku setuju sama pernyataan tersebut. Atau pernah mengalami Kak? Mengalami enggak, memang jalanin aja Oh nggak seru sih Kak. cuman ya apa kalau aku ngeliatnya gini, selama alurnya baik gitu ya, maksudnya selama aku ikutin itu bawa pengaruh yang positif juga, aku sih jalanin aja gitu, ikutin gaya hidup yang positif gitu. Tapi kalau misalnya memang dilihat negatif ya ngapain juga ikut gitu kan. Ya, kadang kan Ya suka lebih baik ada kita ini ya, keluar aja gitu. suka ada teman-teman yang maksa gitu nggak mampu tapi ya udah biar kelihatan Dipaksain. gaya hidup gue keren gitu kan.
lama kelamaan itu malah bikin kita jadi jauh kemana-mana gitu. Jauh di mata dekat ya. Jauh di mata dekat di hati. Anjas. Jauh di mana-mana, bukan di dekat di hati lagi ya. Itu sih kalau menurut aku ya. Siap. Tapi Oke. kalau selama dia positif sih Ikut aja. Berarti intinya positifnya Ya. dong, penting kan? Boleh bergaul sama siapa saja gitu kan, tapi lihat gaya hidup, apakah gaya hidup cocok, kan ada kaitan juga dengan budaya kita kan. Betul. Kadang-kadang orang tua kita yang orang bilang dalam tanda petik kuno, kita bilang kuno kan, tapi nggak selama juga yang kuno itu nggak bagus kan gitu. Berguna banget sih. Ya. Silakan Neng. Ada aja sih kalau misalkan aku pengalamannya kalau misalkan dari hal-hal yang kuno gitu. Misalkan mama sama papa masih nerapin pulang tuh maksimal jam 10. 10 apa nih? Jam 10 malam. Oh. Itu maksimal banget tuh. Jadi maunya? Enggak. Nah, iya dong ya kan? Dari Yang semua maunya. Tapi dari peraturan itu tadinya kan kayak bete kan. Apa sih kok teman-teman yang lain perasaan Boleh. bebas-bebas aja jam 12, jam 1. Kenapa harus jam 10 gitu maksimal. Tapi makin kesini makin ngerasa kayak ketika aku terlibat di lingkungan yang orang-orangnya pulang jam 1, jam 12, anak-anak cewek. Jadi stigmanya tuh kayak kok lu anak cewek pulang jam segitu, mau dikata apa gitu. Jadi kayak terbentuk stigma kayak gitu dan bersyukur sih karena ketika orang tua bikin peraturan kayak gitu ada efek dampak yang baik juga ke aku. Jadi aku juga nggak dianggap cewek yang aneh-aneh sama orang. Jadi orang juga segan mau bercanda yang aneh-aneh ke aku gitu loh. Jadi dari hal sekecil itu aja aku ngerasa kayak oh iya memang semuanya ada maksudnya gitu. Jadi memberikan batasan. Iya. Jadi kalau misalkan jam 10 kamu pulang ya nak? Iya mak. Jam 10 belum pulang suka di WA-in ke mama. Kak, ini udah jam 10 loh kak. Bukan lagi. Atau di telepon. Ring ring. Iya. Memang. Tapi waktu kalian di telepon ada rasa ini nggak? Malu nggak sama teman-teman? Aduh, lu kayak anak mami loh. Enggak sih. Nah, tanggapannya gimana tuh kalau dibilang kita anak Kalau mami? aku sih orang udah ngerti ya. Kalau aku tuh harus pulang jam 10. Bahkan mereka kadang, Net, udah jam 10 nih, ayo pulang gitu. Malah mereka yang mengingatkan aku untuk Jangan itu pulang. orang tuanya. Enggak. Nggak pakai aku tanya. Biasa kan mama atau papa atau papi mami. Dek, udah jam segini loh. Besok mau sekolah. Ya kan? Ya, biasanya kan gitu kalau yang besok mau kuliah deh, jangan lupa bangun pagi-pagi. Tanggapannya biasanya gimana kalau begitu? Mama nih. Iya, Atau gimana? bete gitu kan, ih lagi asik juga. Udah disuruh pulang aja, ya tapi gimana, udah kesepakatan ya, maksudnya masih mending dikasih jam 10 dibanding ntar disuruh turunin lagi jadi jam 6 sore harus udah pulang. Jadi nggak apa-apa ya. Pada pulang ke rumah bapak di sorga. Jadi awalnya mungkin kita Iya, rasa nggak bete. nyaman ya. Iya benar-benar. Malu juga sama teman, tapi kalau anak muda ini kan suka begini. Tapi ini kita juga belajar juga. Apakah kita perlu gengsi kayak gitu? Oh, apa sih mama oke malu. Oh, anak mami nih ya. Lu pulang-pulang Janet lu anak mami lah. Ya kan? Malu nggak kita? Untuk lain kali nggak mau kumpul lagi. Keputusan ya. Iya. Mantap sekali. Kalau aku Ya nggak Sasa. biasanya kalau misalnya emang sih ada perbedaan saya dari gaya hidup aku di luar sama di rumah itu. Kalau misalnya di rumah aku juga sama sih kayak Janet, misalnya karena aku mungkin cewek yang paling besar gitu kan. Terus aku juga punya adik cewek, mungkin aku harus Jadi kasih contoh. contoh ke adikku kan. Nah terus kalau misalnya di luar nih, sama misalnya aku udah mulai masuk SMA, otomatis aku udah mulai beranjak dewasa lah ya, mulai remaja lah ya. Terus aku misalnya diajak main nih kemana-mana, terus aku ngeliat teman-teman aku kayak, ih kok mereka bebas banget gitu, mereka nggak ngomong pun malah kayak yang penting ntar pulang aja gitu, nggak ngomong ke orang tua. Sementara kalau aku, Mbak, kalau misalnya kamu mau gimana bilang ke mama, karena kan misalnya ada sesuatu terjadi gitu, mama kita nggak tahu kan, BRAB gitu kan. Kamu ngabarin mama ya, terus misalnya udah jam 6 gitu, sementara teman-teman aku yang lain, ini main sini terus, aduh udah jam 6 nih, pokoknya udah pulang sebelum, malah aku nggak mau pulang sebelum mamaku nggak ngechat, Mbak pulang sekarang ya, udah aduh tadi mah ini lagi seru gitu loh kan. Mama pernah bunda gak sih mas, seru tau mas. Itu waktu SMA. Iya waktu SMA. Sekarang? Kalau sekarang aku
bebas. Ya, itu. begitulah. Iya. Begitu. Mbak, jangan pulang malam-malamnya, pulang pagi ya. Ketahuan ya. Oke aja, oke Mas, tapi padahal masih main gitu. Wah, jadi terbuka ya di sini. Mas, Mama. Tahu lah Mas dari sini ya Mas semuanya. Iya. Ya, terus Lagi anaknya sutradara lagi. aduh terbuka. Siap. Kita Oke, lanjutkan oke, ya. kita belajar. Masih banyak pertanyaan nih. Oh masih, oke. Yang pertanyaan kedua, pernyataan sih. Setuju atau tidak setuju? Lebih baik mengikuti tren daripada dianggap ketinggalan zaman atau enggak gaul? Waduh, sulit ya kayak pernyataannya nih ya. Lebih baik ikutin tren aja deh daripada dianggap ketinggalan zaman, enggak gaul. Boleh tunjukin kamera? Oh iya. No. Mungkin ibu-ibu yang dua ini belum menjawab. Lebih baik dicat ketinggalan zaman. Iya. Oh iya. Oh, dua yang muda-mudi ini Atau ini ada keraguan-keraguan. ada keraguan-keraguan. Oh, Iya, gimana tergantung kondisi. Iya gimana dulu? Mungkin ya. Apa sih tadi pertanyaannya bagaimana? Lebih baik ngikutin tren gitu daripada ih enggak gaul lu gitu. Daripada dikatain ledekin, lu nggak gaul. Heeh. Kalau menurut aku trennya yang bagaimana dulu, misalnya kalau misalnya yang dalam yang sekarang negatif pun aku menolak gitu. Cuman kalau misalnya emang yang ke arah positif, cuman aku ikutin juga gitu. Jadi tergantung kondisinya bagaimana dulu. Kalau aku lebih ke, maksudnya kalau misalkan gitu, aku emang anaknya ngikutin tren, tapi maksudnya dalam catatan kayak ngikutin gosip, ngikutin berita, Aduh, itu abang tren. gosip ya nih. Iya, kalau itu kayak, wah harus tahu ada gosip apa nih kayak gitu. Tapi kalau untuk kayak misalkan orang tren, ih HP baru nih iPhone 12 keren, iya. Atau Ya. kalau misalkan lu nggak mabok, lu nggak keren gitu. Ya. Kayak Usia. nggak asik banget gitu. Asik banget. Oke. Mau dibilang nggak asik kayak nggak seru kayak Ya. terserah lu, itu stigma lu ya, tapi stigma gue tetap bertahan sama stigma gue. Kalau misalkan hal itu ya nggak pantas aja buat gue, jadi ya udah mendingan nggak usah diikutin gitu, nggak mau. Siap. Berarti jawabannya iya dan tidak dong ya? Iya. Dalam arti lihat apa sih yang dimaksudkan tren di sini? Ya Iya kan? ya benar-benar. Terus kalau tidaknya mungkin kalau menurut kita anggapan hati nurani kita barangkali ya, ini nggak enak, kayaknya nggak cocok, atau bisa punya nggak pikiran pelaku lakunya nanti kasihan orang tuaku kecewa dong ya. Iya, Iya kan? benar, Kan nggak boleh lupa kalian bahwa Iya, benar. ketika kalian diizinkan kita harus bertanggung jawab juga. Kamu nih mama izinkan kok gitu Iya, sih nak. benar. Nah, karena kan Iya. orang tua kita nggak marah, dia bilang itu lebih menyentuh ya kalau papa mama ngomong kok kamu gitu sih sayang. Iya, jadi bukan daripada orang tua dimarahin nantinya. tapi kalau bilang kamu gitu sih, kan mama percaya atau papa percaya sama kamu kok gitu. Itu bisa meluluhkan hati kita. Jadi kita Iya. ambil yang positif. Betul. Mungkin gitu ya. Iya. Mungkin dari Kak Caca tadi langsung oh no. Teladan sekali ya seperti ibu ini. Dan cuma maksudnya gini, ya untuk konteks yang negatif gitu ya. Kalau Ya. untuk yang negatif ya langsung aja bilang ya ngapain. Lebih baik gue dibilang udah, maksudnya nggak gaul, ya bodo amat gitu urusan orang. Iya. Mereka mau ngomong apa. Tapi selama aku tahu apa yang aku pilih, apa yang aku jalanin, ya udah. Selama itu tidak bertentangan dengan apapun ya terserah. Mau Oh, mereka gitu. bilang nggak gaul kayak apa kayak udah. Kalau seandainya kemungkinannya dicuekin sama teman, siap juga kalian. Benar-benar. sekali. Benar. Kan Cuekin balik. kadang-kadang ada orang yang kita kira sahabat, bisa Iya. kan? Ada kita punya sahabat, tapi sahabat kita perempuan misalkan tukang rokok misalkan. Aduh, enggak, ini gue udah nggak suka nih kan ya. Tapi nggak enak nih, sahabat nih. Nanti dibilang nggak bro lagi ya nggak? Gitu. Nah itu apakah kita tetap bersikukuh pada berpendirian teguh pada putusan tadi kan pribadi bahwa enggak, aku enggak. Tetap sih. Ini kan mestinya gitu ya? Kalau Iya. walaupun kayak misalnya kayak temen aku mereka merokok atau apa gitu ya kalau misalnya aku ada di situ ya palingan sorry gue kan nggak ngerokok jauh Jauh. tuh Iya, iya. pokoknya ini banget gitu kan Iya, benar. palingan kalau misalnya emang nggak bisa apa ya bukan ranahnya aku untuk ngasih tau ke mereka ya palingan aku yang pergi Minder aja ya. Iya, iya. Oh Misalkan. gitu. Tapi aku sih pengalaman ya, sahabat yang benar-benar sahabat aku tuh ada yang ngerokok, cewek gitu kan. Nah justru aku ngerasa, oh ini sahabat gue nggak bisa ngeliat dia kayak gini mulu. Harus dibawa ke yang jadi yang ke positif, jadi ngikutin aku, bukan aku yang ngikutin dia. Jadi dari situ aku bertekad, Belajar. pokoknya dia harus ikut aku. Dan akhirnya terjadi, aku marahin kayak, lu ngapain kayak gitu, udah pokoknya kalau lu lagi sama gua lu nggak boleh kayak gitu. Akhirnya ke bawah sampai sekarang dia Iya. biarpun nggak sama aku pun
dia nggak ngerokok. Oh, wah, hebat dong ya. Puji Tuhan Mantap jadi ya. berkat ya. Iya. Jadi berkat. Bukan main aja. Luar biasa ya namanya- wakil ketua itu. Iya. Tidak salah memilih. Soalnya kalau sahabat tuh aku ngerasa kayak dia penting banget di hidup aku dan Yes, aku harus bikin betul. dia lebih Iya, baik benar. lagi karena apa gunanya aku di samping dia kalau misalkan aku nggak bisa bikin dia lebih baik lagi. Sama. Kamu lah sahabatku kan? Yoi. Ya. Luar biasa. Nanti kita berbicara tentang Tuhan. Oke sahabat. Lebih lanjut Bapak Mat. Ya, modalnya mantep nih. Sesinya sekarang pernah atau tidak pernah ketika buka online shop sebenarnya nggak butuh nih. Aduh, Tapi menyindir mending sekali. beli aja daripada nyesel. Kepikiran, mimpi gitu. Ada gimana? Iya, ini kayaknya bisa ya. 1000 kali ini. Ini banget. Hawa-hawa zaman Oh gitu Iya, ya. ya. Nih, Karena kan gimana ya? Kenapa cewek yang ditanya ya? pas banget lagi. Pasti kayak gini. Karena sekarang kan gini Pak, kadang pemuda ini besar pasak daripada tiang ya gitu. Jadi apa pemasukannya seberapa, pengeluarannya nggak seberapa Iya, gitu. betul loh. Jadi sekali. harus bijaksana sebenarnya ya. Mungkin jadinya kurang berhikmat gitu Pak mengelola berkat. Jadi mungkin barang nggak berguna sebenarnya. lucu gitu kan. Lucu aja pengen beli. Karena Iya Diskon benar. dan lucu aja. Iya Lagi betul sekali. 11 kemarin kan. Iya kan? Yang Udah. jangan-jangan ini nabung uang transport terus dibeli. Masalahnya itu Oh iya. gua nggak nabung. Jadi berarti teman-teman sering ya. Maksudnya so relate ya. Iya relate banget. Yes, ya. Dengan catatan lagi ada duit Beberapa ya. bulan ke belakang ya. Sekarang lagi pandemi gini kan, maksudnya shopping Iya. gitu ya. Tuh. Sudah dapat uang jajan dapat enggak? Enggak. Enggak, Enggak, ini makanya enggak itu. dapat. Oh, iya. Ada Kebetulan tabungan. kemarin lagi dapet terus 11. Udah, Udah langsung. Oh gitu. Jadi ada. Jadi artinya tidak memaksakan diri ya. Kalau mau ada, Iya, ya, kemudian benar-benar. aku suka, Iya. oke lah gitu kan. Mungkin kesempatannya akan berlalu, tak akan pernah kembali lagi kan? Betul sekali. Sayangnya. Makanya ada lebih baiknya nggak usah dibuka sama sekali itu. Iya, Aplikasi-aplikasi. iya benar-benar. Tahan Ya. aja dulu. Aku nggak pernah buka sama sekali Nah, kalau iya. emang Aku nggak ada pernah kayak duit. gitu sampai aku uninstall semua Tokopedia lah segala-segalanya. Mohon maaf nih untuk merek. Oh iya. Iya pokoknya yang kayak gitu langsung aku uninstall karena udah mulai apa ya? Toxic. Ya toxic jadi konsumtif yang ini nggak penting banget kenapa harus Kenapa dibeli? dibeli? Pas datang barangnya baru, ih kenapa sih? Menyesal. Uninstall. Tapi kalau barangnya misalnya pernah melakukan hal itu, barang yang datang pernah mengecewakan nggak? Mengecewakan resiko. Jadi kalau itu kan Sudah setahu aku nangkap ya? nggak bisa dibalikin kan? Iya, Nggak bisa ya. Makanya aku suka, ya tapi sih itu ini tren kalian. Kalau kita kan orang kuno. Makanya aku selalu bilang, menurut aku ya, tapi kan menurut pribadi, kalau beli baju lebih bagus kamu langsung lihat. Iya. Karena Iya kan benar-benar. Iya bisa nawar pas enggaknya. Daripada, iya. Kadang-kadang kalau kita ngejahit Bahannya aja juga. kesempitan di sini lah, inilah mau besok mau acara orang saudara kawin, waduh ya kan. Iya. Tapi kalau udah ambil keputusan jangan pernah menyesali. Iya, Ah, iya. itu kan Itu lo. langsung ambil resiko. Iya belajar udah gede lo kasih makan emaknya. Timbangannya besar ya. Ya, jadi Harus hitung-hitungan mempertimbangkan. kalau aku ini nggak bisa dibalikin, nggak bisa ditukar, berarti kalau Harus tahu mengecewakan resikonya. seandainya, ya mudah-mudahan sih enggak. Kalau mengecewakan ya udah. Ya enggak? resiko. Iya dong. Tuh. Oh mantep. Apalagi harganya murah. Menggoda banget. Nah, justru yang murah Itu itu udah sangat resikonya menggoda. Udah pasti Kalau nggak ya. bagus nggak apa-apa, ikhlas. Kalau harganya murah kan harus lihat pasarannya dong. Iya. Ya kan Iya. kalau misalnya pasarnya 10.000, ini kok 3.000, oh jangan-jangan. Kalau dia boneka tangannya kagak ada ya nggak? Bang kali ya. Ya udah. Tetap dibeli. Karena ratingnya bagus. Iya benar. Terus ulasannya juga bagus-bagus. Iya. Oh gitu. Iya, betul. Tuh, Bu, ini mereka mah tren. Ya. Neta diem aja deh kakaknya, euy. Ya wis, ya silakan. Gimana teman-teman? Lanjut nih ya, pertanyaan keempat, pernah apa nggak pernah nih? Mungkin Kak Caca pernah mengalami ya, waktu gajian atau kalian dapat uang jajan mungkin ya, gajian atau uang jajan nih, udah dapet nih, udah datang waktunya gajian gitu kan, langsung ngabisin gitu buat beli barang-barang yang gue pengen banget pengen beli. Matanya langsung berkelilipan gitu. Kayaknya Kak Caca bimbang nih. Beli-beli ya? Iya. Buat beli, bukan bayar. Bayar kan kewajiban ya Kak, ini kan jatuhnya memenuhi Hmm. keinginan gitu. Beli sekarang bayar minggu depan. Bayar nanti. Ada kan? Ada kan promosi Iya, iya. supaya Mana ya? Aku laris. Itu no ya. No. Yes. Oh yes, berarti kelihatan sekali Ibu Ketua ini ya. Ya, 3 jawaban nih.
Ya. Oh, 3 jawaban yang berbeda. jawaban yang berbeda. Nah, boleh dengan singkat teman-teman mewakili jawabannya. Kenapa setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu. Kalau aku emang anaknya konsumtif kalau lagi ada uang, dengan catatan kalau lagi ada uang. Jadi kayak misalkan contoh ya kemarin papa baru ada ngasih gitu, terus sekarang jadi karena kemarin gak ada uang, jadi ditumpuk-tumpuk apa yang dipengen, ditumpuk gitu kan. Tapi selama ini cuma scroll aja ngelihat karena oh ya udah nggak ada duit gak usah gitu. Tapi ketika lagi ada, oh pas banget nih, gue butuh ini, ya udah jadi langsung habis. Langsung jebret beli Ya, semuanya. jebret beli, habis udah gitu. Ya, bagus tuh istilah tadi disampaikan Jan bahwa kalau lagi ada. Iya. Artinya saya menganggap bahwa kalian bertiga paling tidak ya. Kalau memang orang tua nggak ada ya jangan dipaksain. Iya. Yang ngerenge kan ngambek. Orang tua dimusuhin kayak gitu kan. Nah, Janat, sana cuci piring. Itu trennya nggak boleh begitu ya. Anak muda, anak-anak GW Petra nggak begitu modelnya ya. Nanti orang tanya siapa pendetanya. Wah, pendetanya itu pantesan ya. Iya. Anak Tuhan nggak begitu. Kalau aku kan tipe orangnya yang emang sering nahan sih. Meski aku pengen banget, aku pengen banget. Cuman aku mikir aku nggak boleh ngabisin duit. Ini pasti ada yang lebih penting nantinya yang bakal aku butuh. Jadi aku pengen banget check out gitu kan. Cuman enggak buangan, mending aku keluarin terus aku udah lihat yang lain, jangan aku beli gitu. Jadi aku lebih bisa nahan sih daripada aku harus beli terus. Prioritas ya. Iya, macam itu. Oh iya. Aduh, nggak usah dibawa-bawa, mohon maaf nih ya. Lanjut. Skala prioritas. Siap, betul. Umur muda tapi cara berpikir dewasa ya. Wah, saya men. Iya. Nggak usah dibawa juga, mohon maaf. Iya. Bagus. Mungkin Kalau ibu yang aku- sering gajian. Aku ragu. Karena kalau aku dapet duit, kalau misalnya nggak punya duit nih ya, kalau nggak punya duit pengennya banyak. Tapi pas udah dapat duitnya, Iya. entar dulu, harus dipikirin dulu ini baik-baik. Apalagi kalau misalnya keinginannya banyak tapi yang didapat nih cuma segini nih, harus benar-benar dipilih yang mana yang seharusnya gitu. Kalaupun ada lebihnya, oke aku jajanin. Tapi kalau misalnya emang nggak ada lebihnya nih, Persepuluhan ya, Bu. udah Persepuluhan tidak lupakan. disimpan lagi. Yang penting kita bagiin apa ya? Kalau aku punya duit ya pasti harus aku iniin dulu, bagi-bagi sesuai dengan posnya. Kalau misalnya emang ada lebih ya aku jajanin, kalau enggak ya udah. Tapi itu menarik di sini ya. Tadi Mas saya bilang waktu belum ada uang berkeinginan kan ABCD gitu ya. Tapi setelah ada uang, Mikir lagi. nah, itu kenapa tuh? Hitungannya apa hitungan duitnya nggak cukup? Nah, bisa Atau ada ternyata sesuatu hari kemudian ada sesuatu yang lain sebelum gajian ya? Ada sesuatu yang lain yang muncul. Tadi kan 3 nih yang kita ingin nih. Terus pas beberapa hari kemudian setelah peristiwa itu, tapi belum gajian, tambah lagi 2 nih. Apa itu? Atau memang hitung-hitungan kayaknya, atau niatnya hilang, berkurang misalnya. berkurang niatnya kayak. Niatnya berkurang ya. Kenapa tuh berkurang? Nah itulah aku tuh bingung. Iya. Jadi kalau pada saat lagi gak pede, rasanya pengen ini kan. Iya kan segitu. Lihat aja gitu. Lihat pengen inilah, pengen itu, terus tapi nggak ada duit. Nanti gajian. Pas gajian keingetan kan. Kemarin tuh pengennya ini. Tapi kayaknya itu nggak penting deh. Emang kalau gajian tiap tanggal berapa? 25. Makanya cari kalender yang tanggal 25 2 kali ya. Ya kayak gitu akhirnya ya udah jadinya hilang aja gitu keinginan untuk membeli barang Sirna. atau apa gitu. Tapi kemudiannya bisa muncul lagi dong? Enggak juga? Kemungkinan bisa lagi kalau misalnya hitung-hitungannya nih setelah aku terima uang, hitung-hitungannya kalau misalnya itu barang penting banget aku butuh tapi uangnya nggak ada, ya udah aku nabung aja dulu nanti misalnya nextnya lagi. Yang penting sih kalau aku perihal duit itu kalau misalnya memang ada lebihnya cukup lah barang yang harus aku beli ya aku beli. Kalau misalnya emang nggak ada Apa yang Mas maksudkan dengan istilah lebihnya cukup? Maksudnya apa tuh? Apa uang cadangan? enggak dari gaji Enggak juga ya? aja. Jadi kayak pokoknya kalau misalnya udah selesai nih semua pos-pos itu terus ada lebihnya
mau aku tabung atau aku mau kejajanin, itu selama itu cukup untuk barang yang mau aku beli, ya aku sih fan-fan aja. Yang penting nilainya itu barang memang benar-benar aku butuhin. Kalau nggak butuh-butuh banget, balik lagi, ya berarti nggak aku beli. Ya, ya, ya. Dari duit berangan-angan tinggi. Berangan-angan. Tapi bisa dapat duit bijak mikir. Ih bener Iya banget. kan? Sayang, Kayaknya ini duit nggak cuma penting. segini. Iya, bisa jadi Bisa gitu jadi ya. ya. Oke, pernyataan terakhir Ibu. Pertanyaan selanjutnya menampar diri saya sendiri. Oh gitu. Boleh. Boleh silakan nih kasih. Silakan. Saya langsung jawab iya. Coba nih ya, pernah tidak pernah sangat ambisius agar tidak kalah dengan orang lain. Mantap. Ambisius apa? Ambisius. Gue nggak mau kalah dari Supaya orang nggak lain. kalah. Oh. Oh iya. Pernah Gimana tuh? atau nggak pernah? Kalau saya sih sering. Ya sering. Terlihat banget. Nggak apa-apa. Sering. Iya, kayaknya udah begitu. Terlihat ya Mbak ya. Oke. Oh semuanya ya. Boleh coba dari yang tengah. Nah, Anak statistika ya. aduh, 12 lagi nih ya, mohon maaf. Sebenarnya itu bermula dari SMA sih. Kalau SMP itu aku malah kayak ya udah kayak kalau misalnya lagi mau ujian ya udah belajar, cuman nggak kayak waktu SMA itu kelas 12 tuh itu bener-bener yang ngerasa ih temen-temen gue ambis semua pada belajar semua, kok gue malah nyantai main HP malah gitu kan. Terus kayak duh gue harus bisa nih, misalnya teman aku ada yang belajar nih terus kayak Sa lu udah ini belum? Terus kayak, aduh mati gue belum nih, berarti aduh gue langsung bener-bener ngerjain, terus sampai akhirnya kebawa pas kuliah ini. Apalagi pas kuliah ini bener-bener teman-temannya Ambisius juga. ya, nah jadinya aku ikut terbawa kan, jadinya bener-bener yang ngerasa ih gue beda banget ya dibanding waktu SMA SMP tuh, jadi kayak ih kenapa jadi ambisnya tuh ambis parah gitu. Pernah Gak nggak bukan kayak gini. gini contohnya ya, kayaknya ini sering deh. Misalnya kita ambis gitu ya, terus misalnya kita bikin catatan rapi gitu, terus temen kita minta, terus kita sengaja nih kayak, enggak gue nggak pernah nyatet gitu loh. Apa? Itu kan ambis yang negatif gitu ya. Kira-kira teman-teman di sini pernah nggak apa? Masih enggak kalau ya? itu Oh, enggak. kalau gue pernah sih. Bisa nanti ya gue belum gitu. Padahal mah gue udah ada. Soalnya tanyain jawaban. Gue nggak mau. Iya. Soalnya tanyain jawaban. Kalau catatan nggak merasa rugi karena belum tentu juga dia baca. Gue merasa rugi tapi kesini. Iya. Siapa tahu kan dibikin santekan. Ih dosa banget. Oh, iya. Kan itu sangat nyata ya. Kalau Iya, saya iya. sih mengalami Pas diri SMA saya gitu iya. ya. Jadi mungkin ini. Tapi Jadi mungkin teman-teman tidak lain dikasih karena takut kalah gitu Pak. kalah dan dengan yang tanda lain. petik dia lebih pintar dari aku. Iya benar. Enak aja gue capek-capek nus lu tinggal baca gitu kali ya. Betul. Tapi puji Tuhan teman-teman di sini tidak ada ya Pak. Wah, Kalau Iya. aku lebih jahat sih mikirnya. apa tuh? Wih, Kalau kata-katanya kalau lebih jahat lah. SD Berasa temen ngomongin dosa ya. Iya iya. Enggak. Aku dari SD, SMP, sebenarnya sampai sekarang masih ada sih stigma itu kalau misalkan nilai itu harga diri ya. Kalau ngomongin nilai ya, soal ambisius nilai itu harga diri. Jadi kalau nilai gue jelek, ya udah malu gitu, malu aja gitu. Orang nganggep, ih lu rendah gitu kan. Jadi kalau misalkan SMP, aku ngajarin temen-temen aku, itulah yang namanya sahabat itu kan. Aku ngajarin temen-temen aku biar mereka setara sama aku pinternya gitu loh, karena di SMP tuh jujur banget aku ambisius banget dan pinter banget kan. Pinter banget. Iya. Kelihatan sih. Iya. Dari wajahnya sih kelihatan. Angka 10 terus. Kalau kayak gitu. Tapi ada tapinya, ya ketika aku ngajarin, aku mikirnya ya mereka nggak akan sama kayak gue, jadi gue ajarin aja, tapi mereka nggak akan pernah sama gue masih jauh lebih pintar. Pada akhirnya gue lagi yang ngajarin, jadi gue tetap akan jauh lebih pintar daripada mereka. Tetap sombong ya Bun. itu yang jeleknya itu. Iya benar. Itu jeleknya di situ, memang jeleknya di situ. Tapi ya sekarang SMA kuliah tetap nilai harga diri, tapi rasa malasnya lebih besar. Karena jujur aja SMA itu di SMA aku justru guru-guru menaikkan nilai biar kita masuk. Jadi tanpa ada effort apapun, Iya, iya. kita dikasih nilai yang tinggi gitu. Jadi dari situ malah jadi kepupuk kayak, ayo udah ntar juga gue dikasih nilai gede kok, buat apa gue ngerjain gitu. Tapi tetap sih kalau misalkan di kehidupan sehari-hari sebenarnya pengennya ambisius, tapi sekarang lagi terkendala karena masih belum rajin, belum sepintar yang lain. Jadi ngerasa kayak ya udah gue tetap rendah, tapi
tetap gitu sebenarnya pengennya oh gue duluan nih ngerjain ini daripada mereka, oh gue duluan, tapi gue emang lebih tipe yang suka ditanya, lebih suka ditanya, lu udah ngerjain ini belum? Jadi kalau misalkan tadi catatan kakak nggak mau ngasih ya, kalian nggak mau ngasih, justru kalau punya catatan malah bangga, malah pengen dikasih nih catatan gue, lu pelajarin aja gitu, malah bangga. Kadang gue bangga nih nge-share, tapi kadang ada rasa nyesel lagi kenapa gue kasih dia lebih pintar dari gue. Itu ada rasa penyesalan pas gue kasih. Siapa soalnya? Tapi kan tadi si Janet bilang, Dia pengen bangga dengan catatan. enggak, tadi Janet bilang kan, biar gua kasih tau, iya. Iya tetap aja gue lebih pintar. Tapi apakah itu sebuah kesombongan ya? Mungkin enggak juga ya, sombong enggak tuh? Atau gimana tuh? Kalau menurutku sih itu jelek, Jelek ya? Oh. karena jatuhnya kita merendahkan orang kan. Meninggikan diri ya. Iya, Meninggikan meninggikan diri. Karena kita ngerasa oh ya udah biarpun gua kasih. Tapi kan catatan, kita gua tetap punya lebih pintar. niat untuk nolong teman Iya, kita itu. supaya pintar. Betul. Tapi sebenarnya kita sudah tahu. Kalau dia nggak akan lebih Kemampuan Iya. kita. Iya betul. Apa sebuah kesombongan ya? Itu cerdik kali ya, Pak. Ya? Atau gimana? Iya. Cerdik. Iya. Dia ngasih catatan, cerdik. Kalian sulit. Rasa ambisius ini jadi tekanan buat diri kita sendiri loh. Iya benar. Iya, benar-benar. Iya. Kayak benar ya banget. kayak tadi kan harusnya sebenarnya kelas aja sebenarnya kita kasih aja gitu, nggak ada yang salah kan, tapi kayak karena keambisiusan kita kita jadi mikir kan kayak ya ntar mereka ngalahin kita gitu, jadi malah bikin stres ke kita sendiri gitu kan sebenarnya, padahal kalau kita ikhlas gitu ya udah kasih aja Nah, gitu kan itu sebenarnya. kata ikhlasnya itu kali yang perlu ada pada kita ya. Jadi ketika kita menolong teman kita, sebenarnya kan kita nggak punya ini. Kalau seandainya nih Janet, dia pada akhirnya kita katakan aja Janet selama ini juara satu, misalnya juara satu, tiba-tiba karena aku ajarin dia juara aku juara dua. Itu Janet jujur nih ya. Kalau itu terjadi, apakah Janet gua nyesel nih ngajarin apa? Atau memang justru sebuah kebanggaan ya, bukan kesombongan. Terima kasih kalau kita orang beragama dia kita punya Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata aku bisa menjadi berkat kalau pakai bahasa rohani kan. Jadi temanku sekarang jadi pintar. Atau waduh gue nyesel. Jengkel. Nah, jengkel. Ya? Jengkel. Oh, iya. Makanya ya kalau misalkan ngajarin tiba-tiba Sama. kirain suka terjadi ya, kita kerjasama nih, lebih banyak kita yang supply jawaban, dia lebih banyak Iya. Terus nilainya lebih bagus dikit ya? ya. Nilainya lebih bagus kayak lu kurang ajar lu. Besok gua main lagi yang gitu langsung digituin, tapi benar-benar langsung ngomong Berarti nggak tulus dong. Tapi Lah iya kan? Karena kan kita udah punya lebih dulu ya sebelum ngajarin. Aduh, ini kalau gue dia pinter dia nih, wah ini keterlaluan nih anak nih. Padahal memang niat kita ngajarin dia kan. Tapi ternyata kita nggak siap kalau orang yang kita bimbing itu sekali waktu dia juara satu, kita juara duanya. Padahal katakanlah di SMA dari kelas 1 semester 1 2 juara 1, kelas 2 semester 1 2 juara 1. Semester masuk kelas 3 semester 1 karena kita sering ngajarin dia sahabat kita. Iya. Kan nanti pertanyaan lagi, apa sih arti persahabatan? Apakah kita mestinya mestinya kan kita bahagia nih kalau sahabat kita berhasil kan? Karena percuma lo sahabat sama Janet yang pinter kok terus lo ya, maksudnya bodoh-bodoh terus kan? Iya. Tapi ternyata yang perlu kita koreksi, ternyata ketika dia lebih berhasil dari kita, kenapa kita mesti marah dan kecewa? Nah itu mungkin jadi perenungan, berarti waktu kita ngajarin memang kita nggak ikhlas. Iya. Gitu kali ya. Gimana kalau Janet? kita ikhlas menilai kita lebih bagus kali ya. Iya. Karena Tuhan ngeliatnya, oh ya nih anak ngajarinnya ikhlas. Iya. Walaupun nama kita ikhlas. Ikhlas Panggabean. Janet ikhlas Panggabean. Hush, supaya. Jadi nama itu nggak menjamin juga ya. Tapi belajar bagus. Apakah kita ikhlas? Gajian lagi. Bukan gajian. Enggak, kalau misal aku pernah ada di posisi yang nggak ambis. Aku bukan orang yang ambisius sebetulnya. Cuman pada saat ngelihat orang-orang ambisius gitu, aku tuh mikir ngapain sih lo ngejar apaan sih? Lo ngejar apaan sih? Maksudnya dalam aku udah bekerja gitu ya, dunia kerja, ngapain sih harus ngejar-ngejar bos lah, apa caper sama bos lah, buat apa gitu kan? Bos gitu Iya pura-pura kan? ya. Pokoknya bos kesini, ini buat apaan? Gitu. Terus ke belakangnya pada saat perusahaan lagi goyang gitu ya, bos aku panggil aku gitu kan, Marsha sini. Oh iya. Jadi aku
aku tuh sebenarnya kurang ini ya sama bos kamu, sama atasan kamu. Kenapa? Karena dia nggak ngejual kamu ke orang-orang. Jadi kamu agak susah kalau misalnya saya mau naikin kamu ke tempat yang lain. Saya agak susah. Kenapa? Karena kamu kurang terkenal. Oh gitu. Jadi ternyata apa ya, untuk teman-teman yang dia ngejar-ngejar si bos ini pada saat posisi perusahaan lagi goyang, mereka inilah orang-orang yang didahulukan gitu karena gue deket sama bos gitu. Jadi pada saat walaupun soal di bidang pekerjaan gitu ya, istilah kalau misalnya mau ngelihat bisaan siapa sih gue sama dia misalnya begitu, sebenarnya gue pasti bisa untuk menjalani itu, cuman karena nggak terkenalnya aja jadinya mikir oh iya juga ya karena nggak terkenal. Memang kamu jadinya, kerjain di apa? di Kok bank. pakai terkenal sekarang? Di perbankan. Di perbankan. Oh, Cuman gitu. Oh pakai gitu juga ya? iya. Betul sekali Bapak. Jadi pada saat kita ada di perusahaan, kalau misalnya kita nggak deket sama bos, kita nggak apa ya kayak menjual diri gitu ya, menjual diri, menjual kemampuan kita. Walaupun kita sepintar apapun yang nggak akan dilihat. Jadinya balik lagi sekarang setelah dapat pekerjaan yang lain gitu. Oh, aku akan pegang omongan itu karena balik lagi ternyata pada saat aku ngejalanin itu deket sama bos, aku show terus maksudnya bos ngomong apa, oh iya aku tanggepin cepet segala macam, pokoknya ekstra cepet lah buat si bos gini kan, ya aku dipanggil lagi kayak gitu, walaupun project udah selesai tapi dipanggil lagi, ada Oh aja gitu. Jadi, Tapi kan positif aja kan iya, kalau kita begitu aja. betul, jadinya Orang yang makanya carmuk-carmuk aku gitu kan, curious. nggak selalu Makanya negatif aku juga curious. dong. Betul. Momen-momennya Jadi, sebenarnya supaya terkenal kasih ya. iya, makanya pas kemarin kok ngeliat orang-orang kayaknya ngapain sih harus ambisius banget gitu ya ngedeketin si bos lah kemana gitu. Oh tujuannya ke situ. Oh karena jadinya aku kelempar karena aku nggak deket sama si bos, nggak deket sama atasan ini, nggak deket sama atasan itu. Ada positifnya nggak Mas ya kamu dapat dari situ? Untuk diri kamu sendiri ya? Positifnya aku ambil di situ. Terbuka gitu kan? Oh ternyata Iya. perlu juga ya. Perlu juga. Bukan Walaupun juga. awalnya aku mikir buat apa gitu. Aku nggak mau jadi orang yang caper intinya gitu, masih apa ya idealis sama yang kayak gitu. Terus pada saat ke belakang oh ya nggak bisa juga kayak gitu. Di dunia kerja banyak hal yang terjadi gitu, yang kita nggak bisa idealis yang banget gitu. Kalau selama itu masih ada sisi positifnya, itu aku akan ambil selama nggak menyalahi aturan. Iya iya. Ya dalam kerjaan biasa sih. Tapi dengan catatan kita jangan menjatuhkan teman. Kan ada yang begitu kan orang. Nah, iya, Wah banyak ini yang kedudukan kayak enak gitu. nih. Bagus ikut kan. Pura ini akhirnya kita ngomong ke bos itu bos ya padahal ya sampai ke situ kali ya dari segi. Tapi ini hal baru banget sih karena aku juga tipikal orang yang ngapain sih cantik banget sama dosen ngapain kesana kemari, Iya. ngelihatnya jadi risih sendiri ya. Benar. Risih Itu zaman dulu banget. Iya, Sampai aku ada posisi itu. Ngapain Sampai ada posisi gitu yang kan? enggak deh. Tapi Akhirnya mungkin carmuknya enggak yang bukan terlalu over kali ya. Iya. Enggak juga over. Kalau terlalu yang over kan penting kita tahu batasannya aja. Pak dosen isi tasnya gue bawain. lebay juga. Iya. Itu kayaknya lebay. Iya. Ada pelajaran sih ini jujur pelajaran Tapi banget. ternyata hal itu sih Ada kita lihat positifnya kan iya. lihatnya untuk kepentingan kita juga perlu juga bukan juga kita ini karena gini ketika kita mendapatkan posisi tertentu selama hati kita tulus ya kita bisa manfaatkan itu juga untuk menolong orang lain bisa juga kan kalau kita nggak punya kedudukan kan nggak bisa ya kan misalkan kita jadi HRD ini misalkan ya yang saya lihat lah dengan kemurahan kebaikan hati kita bisa nolong orang lain gitu ya kan kalau misalnya penerima pegawai kita bisa tapi kalau kita bukan misalkan apa kabak HRD atau yang di atasnya lah yang tertinggi di HRD itu bagian ini personal ya nggak bisa kan bukan kita penentunya kan tapi kalau kita penentunya ada positif juga cuman ya tadi betul sih Mas bilang jangan juga terlalu tontorin ayo Pak wah bukan pintu ya, bukan nutup yang enggak ditinggal banyak nyamuk iya deh. Iya, bukan jadi direktur, jadi kondektur. Bisa aja. Manggil orang. Oke. Terakhir ya, singkat sebelum Pak Pendeta memaparkan dari sisi Alkitab. Yang terakhir nih, pernah nggak merasa rendah diri ketika melihat post orang lain di Instagram?
Rendah diri. Jadi kayak Rendah diri itu negatif ya? iya, jadi kayak kayaknya dia lebih punya daripada Rendah gue gitu. diri, Karena iya. updatean orang gitu. Jadi insecure gitu maksudnya. Insecure Tuh. ya. Ini punya ini sedangkan gue Gue nggak nggak punya bisa. apa-apa ya, gue udah sampai sini nih. Sering banget. Kayak kaca ini penuh keraguan ya. Oh no. Udah biasa. Tinggi ya? Iya ya. Pede gue. Bagus, bagus. Ini ya. Mereka misalnya pos kemana gitu, misalnya lagi jalan kemana, pantai mana kan, pecinta pantai kan. Ih gila, ke pantai enak ya? banget. Iya enak banget. Cuman ya nggak insecure ya, biasa aja. Oh, gue kuliah udah biasa ke pantai. Cuman ya paling gue kalian enak banget jalan-jalan, pengen deh kayak gitu doang. Sebatas itu. Saya nggak kayak yang sampai "Ih, gila, gue pengen kayak gitu, pengen ini. Apa ya, sekarang udah ada di posisi yang sudah bisa menerima orang lain, kelebihan orang lain dan kekurangan, dan aku juga menerima kelebihan dan kekurangan aku. Sekarang udah ada di posisi itu. Harus berguru sebenarnya kita ya. Yang lebih tua. Iya. Berarti roda itu mantap dong. Iya, berarti roda itu sangat berguna bagi kita, mungkin mereka juga yang menyaksikan. Oh bagus juga. Jadi masih ada hal positifnya. Iya, macam kayak gini kan nggak sia-sia lah ya nggak. Walaupun sepatu kita sepatu lama nggak apa-apa. Tapi Oke. insecure sih kalau dilihat di IG ya. Nah, Kalau IG ngeliat sih di IG benar-benar kadang-kadang ngelihat orang jadi toksik. "Ih, ini bagus banget badannya parah. Oh, Langsung gitu. kayak, ih cantik banget, make upnya jago banget, ih pengen Benar. kayak gini. Terus udah gitu kan kalau mereka biasanya kayak gitu tajir kan, ih udah kayak gini terus tajir, terus Benar. pemasukannya Banyak, udah. gitu kan. Biasanya kan selebgram tuh yang kayak gitu kan, ih enak banget mereka keluar apa yang baru bisa beli gitu, misalkan iPhone 12 atau kita sebagai army kuliah. gitu, misalkan Bisa beli satu album. yang mahal Iya, banget benar, gitu. benar. Bahkan kita nggak pernah terlintas di pikiran kalau kita bisa beli gitu. Mereka bisa langsung beli 10 biji gitu. Benar. Ngeliatnya langsung kayak, wah gila. Ini langsung, aduh gue miskin banget parah. Mendingan mundur. Seketika langsung itu tau. Kalau ngebandingin sama influencer jauh emang sih. Ya, seketika jadi pengen, aduh gue pengen kayak dia, pengen jadi artis. Itu jauh banget dari sekarang. Cita-cita gue tuh berubah sekejap kayak, oh gue harus jadi selebgram. Followers IG gue harus banyak. Biar dapat endorse. Langsung merubah ya. Meski kita tahu ya itu gak gampang gitu. Iya. Jadi Iya, banyak influencer ups itu and gak downs-nya. gampang. Terus Harus terima hujatan. perjuangannya pun gak, Iya. nggak pendek gitu loh, pasti ada Perjuangan gitu sampai kan. sananya Tapi loh. ya yang namanya kayak gitu ya, kayak wah ke Sumba pengen banget ke Sumba bareng-bareng, Iya, benar. apalagi bareng sahabat gitu ya. Siapa tuh Gisel dan kawan-kawan? Ya itu Yang mirip maksudnya. dia influencer Iya, yang ada lain. yang lagi naik-naik gitu kan. Ih ngeliat ini pengen kesini. Ih iri banget, pengen deh kayak gitu, pengen semudah itu ke Bali gitu. Kayak besok mau pesen tiket ke Bali, Iya, kan. langsung. Tiba-tiba besok udah ada di Bali gitu. Kayak ya kadang-kadang Udah suka. gitu lu ke Bali dapat duit juga karena ada syuting. Iya, dapat endorsean juga kan. Nah, Iya. kadang insecure emang, apalagi ke bentuk tubuh ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan ke bentuk tubuh itu lebih ke, wah gua harus jadi kayak dia. Ya gua harus olahraga. Iya. Gitu. Aku harus olahraga. Ya dari situ malah jadi motivasi sih buat, oh ya udah olahraga karena banyak orang yang badannya kayak gini dan itu enak dilihat gitu loh. Ya aku harus jadi seperti itu, jadi motivasi. Tapi banyak juga yang gemuk-gemuk dia terkenal sekarang kan. Iya, Malang nggak Terus lihat itu. si kentong, si kentang itu kan. Yang apa Mbak Yu dan Tuyul kan. Gemuk boy, bodinya buset deh. Luar Jauh sana. banget Pak zamannya Pak. Oh iya iya. Zaman dulu. Iya. Jadi Karena terkenal. mau TV, mohon maaf. Sibuk ibu. Sibuk. Bagus ya. Iya, Kan iya. sibuk ya lebih ke program TV udah nggak ada yang bermutu nggak sih? Ada suara hati. Jarang juga sih. Padahal bukan Oh, istri. Nonton aja dulu. Itu cuma roda. Oh iya benar juga. Jangan lupa nonton. Betul. Di dunia manapun belum ada itu. Jadi siap-siap siapa tahu Joe Biden manggil kita kan. Ah, asik. Joe Biden sini, anak gang sini. Oke, sebenarnya itu aja pertanyaan dari yang disusun dari kita. Selanjutnya mungkin Pak Pendeta Nita. bisa memberikan pesan untuk para rekan-rekan pemuda gimana nih tentang berhikmat untuk mengelola berkat atau mungkin menempatkan diri agar cukup untuk apa ya, cukup Untuk menerima, diri kita. ya, Iya. berkat yang udah Tuhan kasih gitu. Baik, terima kasih. Jadi
teman-teman ya, anak-anakku. Kalau kita dalam 1 Timotius pasal 6 kan bilang gini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Jadi dia juga, Paulus kasih nasihat juga pada Timotius nih. Timotius kan anak muda juga saat itu ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Lalu ayat 8 bilang gini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah gitu. Di sini kan ada 2 kata yang mungkin ditonjolkan ya, tentang kebutuhan dan keinginan, ya kan? Tapi keinginan itu salah nggak sebenarnya? Yang tadi kalian percakapkan kan? Enggak sih kalau Ya kan nggak juga ya. Jadi jangan juga kita terlalu merasa dikit-dikit dosa, nggak boleh juga. Kasihan juga tuh dosa. Gue disinggung mulu. Iya, kan gitu nggak boleh juga. Gue lagi loh. Masuk roda nggak pernah diomongin yang. Ya, jadi kita lihat keinginan salah apa tidak? Nggak apa-apa keinginan. Coba kalau nggak ada keinginan, bisa makan. Kalau nggak ingin kan nggak bisa kita makan. Iya kan? Ada keinginan atau lebih dibahasakan selera, ya kan? Ya, mungkin keinginan juga menyangkut selera. Kayak tadi lihat-lihat YouTube apa segala macam tuh lihat, oh gini muncul keinginan. Tapi salah nggak juga sih gitu. Cuman memang keinginan ketika kita tidak mencapainya, apakah kita kecewa? Nah, itu yang nggak boleh kan? Karena bisa jadi juga sekali waktu kelak mungkin kita akan mensyukur, oh ya untung juga aku nggak jadi beli itu ya, kalau jadi waduh, nah, ternyata merugi. Seperti aku bilang tadi waktu pesan tuh pesan selamanya ini enggak, itu keinginan juga kan, selama datangnya bagus enggak ya, misalnya boneka kan pas sampai wah tangannya nggak ada misalkan ya, kan yang saya tahu sih tadi kalian juga bilang bahwa nggak bisa apa dibalikin, tuh nggak bisa, memang udah gitu kan. Jadi mengecewakan. Jadi kita lihat dulu nih, keinginan bukan sesuatu yang salah gitu. Sebab kalau nggak punya keinginan susah juga. Seperti acara gini kan, kalau kalian nggak punya keinginan pasti menolak. Enggak, malas aku ah. Iya kan? Karena nggak punya keinginan untuk masuk dalam program ini, roda ini kan. Padahal roda ini kan bagus nih kita ngomong. Ya sesuai dengan tuntunan tema. Iya, apalagi ini kan oleh Martin. Weh bahaya men. Mau Feby, wes duet kita. Jadi gitu. Nah kalau kebutuhan, berarti sesuatu yang memang kita butuhkan kan. Misalkan makan sehari 3 kali misalkan. Itu kebutuhan yang orang bilang mungkin gak ini. Karena kalau kita gak makan, sakit bisa bermuara pada kematian. Gitu. Jadi kalau kebutuhan itu biasanya orang pahami memang sesuatu yang mesti dipenuhi, kira-kira gitu ya. Nah kita harus lihat itu bahwa Alkitab juga memandang itu, enggak juga salah sih. Ya kita harus lihat juga ya dari sisi itu, apakah keinginan itu salah? Menurut aku sih enggak juga gitu. Lalu kebutuhan, ya memang kita butuh, tapi kan tadi kita bicarakan tadi menyangkut uangnya lah apanya. Kadang misalkan sebenarnya kebutuhan kita 3 misalkan ya, tapi uang kita hanya bisa mencapai 2, ya kan? Oh berarti ya memang saat ini ya hanya 2 kebutuhan ini aja aku bisa sesuai dengan ini. Kalau kita misalnya udah kerja, masa masih minta sama orang tua, ya kan? Nah kalian belum bekerja, masa maksain mama sama papa, kasihan dong, ya kan? Anak muda ya kita harus belajar juga. Paling nggak kita mesti tanya juga sama papa, pa, ma, ya. Biasanya kalau minta duit tuh biasanya ke bapak tuh ya, kebanyakan ya. Iya kalau anak perempuan, dia nggak beri ke mamanya, mamanya. Tapi kalau bapaknya, malah dilebihin duitnya. Iya. Dikasih 20.000 kalau bapak minta 20.000. Iya betul, dikasih 50.000 ya, satu lebih. Betul tuh Pak ya dia. Jadi kadang kita pintar ya, Pak. Waduh, papa ganteng banget ya. Celananya bagus, padahal celana lama nih. Lu bisa aja lu katanya. Tapi seperti itu. Nah, ketika orang tua kita yang kita sayang dan menyayangi kita itu tidak bisa memenuhi apa yang memang sebenarnya kita butuhkan, apakah kita kecewa? Nah ini perlu ya. Pada sisi iman kita kan, kita sering katakan ya memang mungkin belum waktunya, belum kehendak Tuhan. Kenapa? Kenyataannya ya Allah memberikan berkat ya dalam bentuk gaji atau usaha orang tua kita yang nggak mencukupi, karena bukan hanya kamu punya 3 hal yang kamu ini loh Kak, misalkan kan ademu juga perlu. Ademu juga pengen ada 2 hal yang dia butuhkan, misalkan kan mungkin dia masih SMA, dia perlu buku. Kakak butuhnya apa? Celana blue jean misalkan ya. Ya butuh juga sih kan, yang kemarin robek nih Pak.
Tapi kan adekmu nggak ada buku. Lihat ya. Jadi ternyata yang dikatakan kebutuhan belum tentu juga harus dipenuhi, nggak juga dong gitu ya. Nah kalau kita dari sisi iman kita harus lihat bahwa bagaimana kita nggak mungkin serakah ya. Kenapa orang nggak merasa cukup? Menurut aku karena serakah. Kenapa korupsi ada di mana-mana? Yang koruptor itu kan bukan orang miskin. Oh pejabat kok yang sering muncul di TV ya. Anggota dewan lah, ada segala macam, paling banyak bupati, wali kota. Loh, gaji penghasilan mereka 10-20 kali lipat gaji kita. Ya kan? Mereka begini, ada duitnya, kita gini-gini sampai encok agak ada boro-boro ya. Iya kan? Bisa Pak nih Marsha tanda tangannya 300 lembar, buset deh gini doang. Sampai di rumah tangannya begini terus. Ya, tapi kita lihat. Jadi ternyata kenapa bisa gitu? Jadi keserakahan itu bisa membuat kita ya frustrasi, tapi bisa juga akhirnya ngambil tindakan yang nggak baik. Nah kalau tadi misalkan kalian pernah nyontek nggak? Pernah. Nah, aduh kalau tidak pernah. Ya, kerjasama. Dalam kerjasama dalam nyontek, waduh kasihan. Nah, kan kita lihat juga kan masalah aku perlu nilai keinginanku dan nilai tinggi kan, tapi jangan dong sampai nyontek, apalagi kuliah malu-maluin lo. Sarjana lulus dengan pujian cum laude, wah jangan. Benyamin Syota yang temennya skripsinya gue yang buatin tuh. Aduh malu-maluin udah. Ya skripsinya A+, padahal mestinya C+. Nah gitu ya. Artinya gini, karena dari iman kita harus, setiap orang kan kalau udah kuliah kan itu bisa saya kategorikan menurut aku ya normal kan, artinya berpikir kemampuannya di atas, kalau IQ-nya di atas rata-rata lah gitu ya, atau misalnya IQ-nya minimal 100 atau 110 misalkan, ya dia segitu, berarti kan nggak bodoh amat, cuman kekurangannya dia nggak mau belajar karena kebiasaan, ingin mencapai nilai tinggi, tapi jangan caranya. Kalau jam di TV kan suka ada dulu ya jadul-jadulan ya, ditulis di sini kecil-kecil mana jawabannya, gitu. Tapi kalau online nggak perlu kayak gitu, buka aja langsung. Tapi kan HP-nya sekarang ditahan. HP ada anak roda depan, kalau dosen kan. Nah bertambah usia mesti kan kita semakin paham ya. Nah dengan roda ini, nah teman-teman di rumah juga nih, iya kan. Punya keinginan menurut aku enggak, itu memang manusiawi normal. Tapi kita lihat kalau kita misalnya kita SMA atau kuliah, jangan dong aku mau cum laude supaya mama aku banget. Tapi pada akhirnya mengecewakan apa? Mamanya tahu, lu kamu rupanya skripsinya dibikinin si itu ya, si entong misalkan ya. Ya. Pasti orang tua kita kecewa banget. Padahal orang tua kita kerja keras ya kan. Ya, sampai ini demi anakku yang terkasih. Ya kan? Ya anak sasa, wah. Ya, jadi langsung lemes. Sempat cerita ke warga jemaat lagi. Wah, anak gua cum laude. Ya, ya kan? Nah, iya, jadi lihat keinginannya itu harus tetap sesuai dengan ini. Nah, ini Yakobus ini ya, bagus ini ya. Jadi keinginan nggak salah. Jadi pertama kita pahami, tapi keinginan gimana? Nih kita lihat Yakobus 1, saya bacain aja ya. Yakobus 1 pasal ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau seret dipikat berarti kemungkinan sesuatu yang negatif kan. Tadi aku wah nggak ada jalan lain nih, ya kan? WA, mungkin mak, ini tolong bukain buku aku nomor sekian halaman sekian mak. Mamanya lincah, iya sabar ya, sabarlah sedikit, masih lampu merah. Iya kan, ini lihat ya. Keinginan sendiri karena ia dia. Lalu dan apabila keinginan itu telah dibuahi ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Jadi gini, keinginan nggak salah, tapi ketika keinginan itu membawa kita kepada jalan yang salah, salahlah kita. Kan orang bilang gini, alah pak nyontek aja kok bilang ini. Memang dosa itu bukan nyuri mangga orang, tidak serendah itu ya, tidak sekecil itu nyontek enggak. Tapi dosa itu adalah sikap hati yang memberontak pada Allah. Ya kan? Setiap kita warga sini, Tuhan atau roh Tuhan ada dalam diri kita kan? Ya, roh itu yang mengontrol kita. Nah, nanti kalau baca, tapi panjang sih Galatia itu ya, Galatia 6 ya, yang tentang dua keinginan kan.
Keinginan roh, keinginan daging. Jadi roh juga punya keinginan. Keinginan roh apa? Kamu menjadi anak yang baik. Roh nggak mau kamu ikut keinginan daging. Jadi dia bercerita tentang anak-anak Tuhan, bukan orang di luar anak Tuhan. Jadi anak Tuhan ada keinginan roh. Jadi saya ingin pinter. Lalu roh bilang apa sama kita? Ya belajar dong. Jangan banyak main HP-nya. HP dengan positifnya gimana? Jangan lihat belanjaan mulu, ya kan? Buka si tokoh ini. Jangan tentang filsafat, buka, ada kan Google. Itu kan HP itu kan berkat Tuhan kan. Lihat kerja orang tua kita, lalu orang tua kita punya uang HP. Mau jadul kamu jader, zaman modern, tapi anugerah Tuhan. Lalu Tuhan maunya apa? Kita pakai, misalkan jemaat kita nih, nah nih teman-teman yang dengar, kita nggak ke gereja karena sakit, kan pakai buat live streaming. Ini jangan pakai buat nih. Sobat, lu udah tahu belum sih ininya? Ya, urusan orang diurus. Iya kan tuh keinginan yang nggak baik kan, supaya membuat gosip. Kebetulan tadi bicara di kantor, kebetulan gue nggak suka nih. Ini saingan gue nih, dia dekat bos, gue nggak. Mulai deh. Bos, si itu bos ini ya. Keinginan kan untuk mencapai sesuatu, tapi caranya jangan kayak begitu. Boleh nih. Kebutuhan juga, ya nggak apa-apa, memang kita butuh. Ya kan, saya butuh makan Tuhan, tapi kan bukan nyolong makanan orang dong, jangan gitu kan ya, misalkan ya, misalkan kalian dapat nasi kotak, gue lapar nih, wah si Janet kemana, lagi ke toilet pak, dong gitu dong, betul Tuhan tahu kita lapar tapi caranya nggak begitu, ya kan, kita punya keinginan, aku ingin punya rumah, punya nggak salah, tapi caranya hiduplah sesuai dengan hari jerih payahmu kan kita lihat sebenarnya gini, kalau menurut aku kalau anak Tuhan kalau dia korupsi, menurut aku dia menghina Tuhan. Kenapa? Seolah Tuhan gak mampu memberikan dia sebuah rumah. Nah itu perlu. Tuhan akan menikahkan, tapi bukan sekarang. Tuhan tahu kamu, aku ingin rumah Tuhan. Iya kamu perlu dong. Masa numpang terus sama orang tua atau apa rumah mertua permai? Enggak dong ya. Punya rumah sendiri biar kecil-kecil pokoknya. Ya kan nanti kalau udah punya apa nanti ada punya suami atau istri yang kita di rumah sini siang ya. Biar satu kasur kita berdua sempit-sempit, yang penting ya kan gitu, tapi itu hasil jerih payah bukan hasil kejahatan. Kan banyak kan si mama pengen punya eyeshadow yang apa, punya masker yang mahal tuh kan ya, yang berapa puluh juta, ya lakinya gajinya cuma seemprit, ya yang jadi maling dah lakinya, ya karena keinginan demi sayangku. Jadi kita harus lihat juga, aku sayang sama mama papaku, tapi bukan aku kasihan bapakku, misalkan ya. Kasihan jalan kaki terus aku beliin motor lah, maksain main kwitansi misalkan, keinginan kan, tapi kan caranya salah dong. Nggak salah kita memberikan mama papa kita motor, enggak itu keinginan. Tapi nah ini tadi dibilang tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, yang membuahkan akhirnya ujung-ujungnya maut gitu. Jadi berbicara pada anak-anak Tuhan ya, kok anak Tuhan bisa terima maut pak? Ya kalau terus hidup dalam kedagingan itu maksudnya kehidupan yang bertentangan dengan firman Allah. Ya kita lihat ya, kebutuhan kayak ini dua-duanya jangan kita anggap negatif, enggak negatif, tapi dia kebutuhan menjadi negatif ketika cara untuk memenuhi kebutuhan itu caranya sudah nggak benar. Memenuhi keinginan itu caranya nggak benar ya, itu nggak boleh. Oke. Dari ini jangan lupa untuk seperti tadi spoilernya ya, mungkin teman-teman bisa menyaksikan di episode selanjutnya. Ya 2 minggu lagi bahasannya menarik nih tentang kesehatan gitu kan, dan narasumbernya juga kebetulan yang berkompeten di bidangnya gitu. Jadi jangan lewatkan episode selanjutnya dan episode yang akan datang gitu ya. Atau mungkin mau menjadi narasumber, kita sangat terbuka ya sebagai pengurus di sini. Silakan kontak di sini. Kontak ini. Ya kontak ini. Saya pikir teman-teman yang di sana mereka yang punya keahlian yang berupa anugerah Allah, ingat ya anugerah Allah berikan untuk gereja. Tidak ada emas dan perak di sini, tapi salurkan anugerah itu cuma-cuma karena pemberian Tuhan. Punya keahlian ini bisa tentang apa? Tentang musik, tentang apa? Tentang listrik kali apa tetap semua dalam lingkaran Tuhan. Tentang karunia talenta banyak dah sebenarnya.
Ayo pemuda maju berkreasi yang Kita tunggu hubungan dari kalian ya. Kontak dari kalian. nomor teleponnya Iya, sama sini Ci, atau pasti. kita yang Oh, ini. hubungi langsung. ya teleponnya ya nomor HP-nya Atau tunggu aja di rumah. Gua aja di rumah ntar didatengin. Siapa tahu ada chat gitu tiba-tiba ya. Siapa nih PGP gitu. Pokoknya kalau udah dapet chat dari PGP jangan di reject ya. Iya. Jangan pura-pura baca. Jangan di blokir. Itu adalah cara Tuhan. Cara Tuhan Tuhan memanggil Memanggil. kalian. Iya. Iya. Kan kalau sudah orang dalam banyak harus kita cari orang luar Iya. Iya. kita panggilkan siapa penyanyi Budgetnya Iya. lah enggak aku selalu ngajarin kalau kalian mau ketemu artis bisa artis ya bilang bos tapi kita nggak punya uang mau nggak gitu ngomong terus kan jangan ya nanti dia ngarepin duit repot kita ya Iya benar. aku selalu ngajarin kejujuran jadi gini kita bisa datang ke Ruth Sahanaya misalkan Baru ku sadari datang nah, mungkin ada cewek saudara di sini lah family di sini lah kita nggak tahu kan siapa tahu nyepo tantenya baru pengabdian kan masih ada umur ikut-ikut nggak ikut-ikutin aja murah gitu ngapain ya cari ini mungkin pertengahan tahun depan kita mulai apa Iya. dari artis yang rakyat gitu tapi ada gitu pengusaha-pengusaha ada pengusaha yang pernah diundang dia nggak nulis setelah dikasih apa dia kasih gereja 10 juta tak ada deh apa salahnya kalau kalian mau jadi pengusaha iya kan Ada yang tahu. nih ya omongan pendeta biasa mudah-mudahan jadi kenyataan ya semua dalam garisnya Tuhan Iya. Sampai sini dulu obrolan kita ya. oke Semoga membawa berkat buat teman-teman di rumah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih.